Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gula pasir. Titik kritis gula pasir. Semua jenis gula pasir yang alami itu berasal dari bahan nabati. Status asalnya halal. Artinya kalau misalnya berasal dari tebu, maka tebu itu halal. Akan tetapi, ketika gula pasir ini telah mengalami penambahan bahan tertentu pada saat proses pengolahannya, maka ada potensi berubah menjadi haram. Jadi, kalau ada penggunaan bahan tambahan dan bahan penolong yang haram, maka statusnya berubah menjadi haram. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa dalam proses pengolahan gula pasir ada penggunaan granula karbon aktif, yaitu berupa butiran-butiran karbon aktif yang akan berfungsi sebagai penghilang warna atau dekolorisasi. Nah, nanti diharapkan warna gula akan menjadi lebih putih ketika sudah diaplikasikan granula karbon aktif ini. Granula karbon aktif dapat berasal dari berbagai sumber ya. Bisa dari tulang hewan, dari tumbuhan ya, atau dari batu bara. Nah, dari sini kita sudah ada hal yang perlu dipertanyakan. Granula karbon aktif yang kita gunakan atau yang digunakan dalam proses pengolahan gulanya apakah berasal dari tulang hewan, tumbuhan atau batu bara? Kalau berasal dari tumbuhan atau batu bara, insya Allah itu aman ya. Tapi kalau tulang hewan, bagaimana? Bisa saja berasal dari tulang hewan haram, seperti babi ya. Nah, apabila berasal dari hewan halal sekalipun, maka harus disembelih dengan cara yang sesuai syariat. Kemudian, dalam proses pengolahan gula juga dapat menggunakan resin penukar ion. Ini akan berfungsi dalam proses pemurnian gula pasir tersebut ya, sehingga kita juga harus tahu asal dari gelatin yang merupakan pembentuk dari resin penukar ion tersebut. Nah, bisa saja itu berbahan babi. Nah, kalau bukan berbahan babi, misalnya dari hewan halal, sapi, maka harus dipastikan sapi yang digunakan untuk membuat gelatin itu adalah sapi yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Dan juga bukan bangkai ya, bukan bangkai. Walaupun itu hewan yang halal ya, misalnya sapi. Dalam proses pembuatan gula pasir juga kadang menggunakan produk mikrobial. Ya, apabila menggunakan produk mikrobial, yaitu produk yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pengolahan produk tersebut, maka media yang digunakan untuk menumbuhkan atau memproduksi produk tersebut harus media yang terbebas dari najis. Kemudian titik kritis yang terakhir ya, ada penggunaan anti kempal. Pada beberapa jenis gula tertentu digunakan zat penyerap kelebihan air. Nah, zat anti kempal ini dapat mencegah terjadinya penggumpalan ya pada butiran gula pasir tersebut. Nah, kalau ada penggunaan zat anti kempal ini, maka kita harus tahu zat apa yang digunakan. Umumnya zat anti kempal yang digunakan sebagai zat penyerap kelebihan air berasal dari garam-garam mineral anorganik. Nah, ini juga yang harus perlu kita telusuri. Apabila zat tersebut merupakan garam asam lemak, maka itu dipastikan dulu sumber bahannya. Asam lemak dapat berasal dari hewan-hewan yang haram ya, seperti babi, seperti yang saya sampaikan tadi. Proses penelusurannya ya harus dipastikan dulu itu bukan dari hewan babi, dan kalau berasal dari hewan halal seperti sapi, nah perlu dipastikan juga bahwa sapi itu bukan sapi bangkai, tetapi disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, setelah mengetahui titik kritis
pada proses pengolahan gula pasir, kita semakin perlu hati-hati ya dalam membeli dan mengonsumsi gula pasir. Untuk itu disarankan ketika akan membeli dan mengonsumsi gula pasir, pastikan dulu gula pasir yang kita gunakan tersebut adalah gula yang sudah bersertifikat halal dari MUI. Kenapa? Karena gula pasir yang sudah bersertifikat halal adalah gula yang sudah melalui proses audit, sudah dipastikan dan sudah dipastikan kehalalannya, sudah ditelusuri sumber bahannya dan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai produk halal. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.